Kabar besar kembali datang dari Tim Nasional Indonesia. Sebuah pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya resmi dirilis. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, John Herdman, secara langsung mengumumkan 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang Piala ASEAN mendatang. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, pengumuman ini tidak datang tanpa kontroversi. Bukan hanya soal siapa yang dipanggil, tapi juga 3 nama yang harus tersingkir di detik-detik terakhir, yang langsung memicu perdebatan panas di kalangan publik sepak bola tanah air. Lalu seperti apa sebenarnya pertimbangan John Herdman? Mengapa keputusan ini begitu ramai dibicarakan? Dan apakah skuad pilihan ini benar-benar mampu membawa Indonesia berbicara banyak di Piala ASEAN? Karena satu hal pasti, Piala ASEAN akan menjadi panggung pembuktian John Herdman dan Timnas Indonesia. Mari kita bahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dan objektif. Tonton hingga selesai. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang bukan hanya menarik, tapi juga penuh makna besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sebuah momen yang mungkin terlihat sederhana dalam foto, namun menyimpan pesan strategis yang sangat dalam. Ya, kita akan membahas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan legenda sepak bola dunia Zinedine Zidane dan Presiden FIFA Gianni Infantino di ajang World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss. Pertemuan ini langsung menyita perhatian publik, khususnya para pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai, inilah sinyal kuat keseriusan Indonesia membangun sepak bola dari level tertinggi, diplomasi global. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar besar kembali datang dari Tim Nasional Indonesia. Sebuah pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya resmi dirilis. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, John Herdman, secara langsung mengumumkan 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang Piala ASEAN mendatang. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, pengumuman ini tidak datang tanpa kontroversi. Bukan hanya soal siapa yang dipanggil, tapi juga 3 nama yang harus tersingkir di detik-detik terakhir, yang langsung memicu perdebatan panas di kalangan publik sepak bola tanah air. Lalu seperti apa sebenarnya pertimbangan John Herdman? Mengapa keputusan ini begitu ramai dibicarakan? Dan apakah skuad pilihan ini benar-benar mampu membawa Indonesia berbicara banyak di Piala ASEAN? Karena satu hal pasti, Piala ASEAN akan menjadi panggung pembuktian John Herdman dan Timnas Indonesia. Mari kita bahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dan objektif. Tonton hingga selesai. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Herdman dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan tidak suka kompromi. Ia datang dengan latar belakang pengalaman internasional dan membawa standar profesional yang tinggi. Bagi Herdman, bermain di tim nasional bukan soal nama besar, bukan soal status, apalagi soal tekanan dari luar. Yang terpenting adalah siapa yang paling siap. Dalam konferensi pers, Herdman menegaskan dengan sangat jelas, saya memilih pemain yang paling siap secara fisik, mental, dan mampu menjalankan rencana permainan tim. Tidak ada faktor lain di luar sepak bola. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa semua keputusan murni berasal dari kebutuhan tim, bukan dari faktor eksternal apapun. Ketika daftar 23 pemain akhirnya dirilis, reaksi publik pun langsung bermunculan. Banyak yang merasa puas, tapi tak sedikit pula yang terkejut. Dalam daftar tersebut, terlihat jelas bahwa Herdman menerapkan pendekatan keseimbangan. Ia memadukan pemain senior yang sudah kenyang pengalaman, talenta muda yang sedang naik daun, pemain dengan fleksibilitas posisi tinggi, dan pemain yang dianggap cocok dengan sistem permainan yang akan diterapkan.
Ini bukan sekedar daftar pemain, tapi cerminan filosofi permainan yang ingin dibangun oleh Herdman. Beberapa nama lama yang sudah menjadi tulang punggung timnas tetap dipertahankan. Mereka adalah pemain-pemain yang dianggap mampu menjadi pemimpin di lapangan, menjaga stabilitas, dan menularkan mental bertanding kepada pemain muda. Di sisi lain, kehadiran pemain muda juga menjadi sorotan tersendiri. Para pemain ini dinilai memiliki energi, kecepatan, dan keberanian yang dibutuhkan di turnamen sepadat Piala ASEAN. Langkah ini menunjukkan bahwa Herdman tidak hanya berpikir untuk hasil instan, tapi juga membangun fondasi jangka panjang timnas Indonesia. Namun dari semua pembahasan, satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah 3 pemain yang dicoret dari skuad akhir. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Timeline dipenuhi opini, analisis, bahkan spekulasi. Ada yang bertanya, kenapa pemain ini tidak masuk? Apakah performanya kurang? Apakah ada alasan non-teknis? Sebagian netizen mencoba mengaitkan pencoretan ini dengan berbagai isu yang beredar. Namun perlu ditegaskan, sampai saat ini tidak ada bukti dan pernyataan resmi yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut. Menanggapi ramainya perbincangan publik, pihak PSSI pun akhirnya memberikan klarifikasi. Perwakilan federasi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Tidak ada intervensi apapun, semua keputusan ada di tangan pelatih, ujar perwakilan PSSI. Pernyataan ini sekaligus memperkuat posisi John Herdman sebagai pemegang kendali penuh atas timnas Indonesia. Di tengah berbagai spekulasi dan perdebatan, John Herdman memilih untuk tetap fokus pada tujuan utama, yaitu mempersiapkan tim sebaik mungkin. Ia memahami bahwa dalam sepak bola, keputusan besar selalu mengundang kontroversi. Namun bagi Herdman, hal itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang pelatih. Kontroversi selalu ada dalam sepak bola, tapi tugas kami adalah bekerja, bersatu, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sikap ini menunjukkan mental kepemimpinan yang kuat dan fokus yang tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Setelah pengumuman skuad, timnas Indonesia langsung dijadwalkan menjalani latihan intensif tertutup. Fokus latihan mencakup kekompakan antar lini, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, disiplin posisi, dan yang paling penting, mental juara. Herdman ingin memastikan bahwa 23 pemain yang dipilihnya benar-benar siap, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan taktik. Terlepas dari polemik yang muncul, satu hal tidak bisa dipungkiri, harapan masyarakat Indonesia tetap besar. Banyak yang justru menilai keputusan berani Herdman sebagai sinyal positif, bahwa timnas Indonesia kini dipimpin oleh pelatih yang punya otoritas, keberanian, dan visi jelas. Piala ASEAN bukan hanya soal mengangkat trofi, tapi juga soal pembuktian arah baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih kelas dunia. Pada akhirnya, semua opini, semua kritik, semua pujian akan berhenti di satu titik, lapangan hijau. Di sanalah 23 pemain ini akan diuji. Di sanalah keputusan John Herdman akan diadili. Bukan oleh media, bukan oleh netizen, tapi oleh hasil. Jika timnas Indonesia melangkah jauh, keputusan ini akan disebut berani dan visioner. Namun jika gagal, nama-nama yang dicoret tetap akan menghantui. Inilah resiko seorang pelatih besar. Inilah harga dari kepemimpinan sejati. Sekarang tugas kita hanya satu, percaya dan mendukung, karena Garuda tidak terbang sendirian. Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad pilihan John Herdman ini sudah ideal, atau justru masih menyisakan tanda tanya besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk terus mendukung sepak bola Indonesia.
Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang bukan hanya menarik, tapi juga penuh makna besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sebuah momen yang mungkin terlihat sederhana dalam foto, namun menyimpan pesan strategis yang sangat dalam. Ya, kita akan membahas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan legenda sepak bola dunia Zinedine Zidane dan Presiden FIFA Gianni Infantino di ajang World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss. Pertemuan ini langsung menyita perhatian publik, khususnya para pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai inilah sinyal kuat keseriusan Indonesia membangun sepak bola dari level tertinggi, diplomasi global. Menarik, di WEF 2026 ini, Presiden Prabowo tidak hanya bicara soal ekonomi dan geopolitik, tetapi juga memanfaatkan momentum global tersebut untuk kepentingan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Dan inilah yang membuat pertemuan ini terasa berbeda dan spesial. Pada Jumat 23 Januari 2026, publik Indonesia dikejutkan dengan unggahan dua foto di akun Instagram resmi @Presiden Republik Indonesia. Dalam foto tersebut, terlihat Presiden Prabowo Subianto duduk akrab dan berbincang santai dengan Zinedine Zidane. Bukan sosok sembarangan, Zinedine Zidane adalah ikon sepak bola dunia, legenda Prancis, peraih Ballon d'Or, juara Piala Dunia, dan pelatih yang membawa Real Madrid menorehkan sejarah besar di Eropa. Dalam keterangan unggahan tersebut ditulis, di sela-sela kehadirannya dalam World Economic Forum 2026, Presiden berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan legenda sepak bola dunia, Zinedine Zidane. Satu kalimat singkat, tapi maknanya sangat luas. Zidane bukan hanya legenda lapangan hijau, ia adalah simbol sepak bola modern, disiplin, kepemimpinan, dan filosofi permainan kelas dunia. Pertemuan kepala negara Indonesia dengan sosok seperti Zidane menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus harapan. Apakah Indonesia sedang menjejaki kerjasama teknis? Apakah ada rencana pengembangan pelatih? Atau bahkan visi besar membangun ekosistem sepak bola Indonesia dengan standar Eropa? Walaupun detail pembicaraan tidak dipublikasikan secara rinci, satu hal jelas, Indonesia mulai serius berbicara sepak bola di level global, langsung dengan tokoh-tokoh kuncinya. Tidak berhenti di situ. Dalam rangkaian WEF 2026 yang sama, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ini adalah pertemuan yang dinilai sangat strategis. Gianni Infantino merupakan figur sentral dalam kebijakan sepak bola dunia. Setiap arah, regulasi, hingga program pengembangan global FIFA berada di bawah kepemimpinannya. Dalam unggahan resmi disebutkan, Presiden juga berdiskusi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyampaikan sejumlah rencana untuk mendorong kemajuan sepak bola Indonesia ke depan. Kalimat ini menjadi kunci penting dari seluruh rangkaian pertemuan. Dialog antara Presiden Prabowo dan Presiden FIFA memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi memandang sepak bola sebagai urusan federasi semata, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemanfaatan forum global seperti WEF untuk membahas sepak bola menunjukkan satu hal, Indonesia ingin duduk sejajar, bukan sekedar menjadi penonton. Pertemuan ini juga memperkuat hubungan antara Indonesia dan FIFA yang selama beberapa tahun terakhir memang terus menunjukkan tren positif. Masih dalam rangkaian pertemuan tersebut, Gianni Infantino secara langsung mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung pada Juni hingga Juli di Amerika Serikat dengan format baru dan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Undangan ini bukan sekedar formalitas, ini adalah simbol kuat hubungan diplomatik dan komunikasi yang erat antara Indonesia dan FIFA. Sebuah pengakuan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola dunia. Pertanyaannya sekarang, apa dampak nyata dari pertemuan ini? Setidaknya ada beberapa sinyal penting. Akses langsung ke tokoh dunia sepak bola, peluang kerjasama pelatihan dan pengembangan SDM, penguatan posisi Indonesia di mata FIFA, visi jangka panjang menuju sepak bola profesional dan berkelanjutan. Pertemuan dengan Zidane membuka pintu inspirasi dan transfer pengetahuan. Pertemuan dengan Infantino membuka jalur kebijakan dan dukungan struktural. Jika dimanfaatkan dengan tepat, ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Tentu saja publik berharap semua ini tidak berhenti di foto dan seremoni. Harapannya akan ada tindak lanjut nyata, akademi sepak bola yang lebih berkualitas, program pelatih berstandar internasional,
kompetisi usia muda yang berkelanjutan, dan timnas yang semakin kompetitif di Asia dan dunia. Namun di sisi lain, tantangan juga besar. Konsistensi, transparansi, dan manajemen yang profesional akan menjadi kunci utama. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Zinedine Zidane dan Presiden FIFA Gianni Infantino di WEF 2026 bukan sekedar peristiwa simbolik. Ini adalah pesan kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih serius dan global. Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan besar, ataukah hanya momen yang lewat saja? Jawabannya tergantung pada langkah selanjutnya. Namun satu hal pasti, Indonesia kini sudah mulai berbicara sepak bola di meja dunia. Dan itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Alhamdulillah, pelaku pengancaman terhadap pemain timnas Indonesia serta pemain Persib Bandung, yakni Tom Haye beserta keluarganya, akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Kasus ini tidak hanya menyorot soal keamanan pemain, tetapi juga memunculkan peran PSSI yang kini menuai pujian sekaligus kritik. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya bagi masa depan sepak bola nasional? Tonton semua beritanya hingga selesai. Dunia sepak bola nasional kembali diguncang oleh sebuah peristiwa yang membuat publik tercengang. Bukan soal hasil pertandingan, bukan pula tentang pergantian pelatih atau strategi baru timnas Indonesia. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah sebuah sisi gelap sepak bola, ancaman nyata terhadap keselamatan pemain. Pelaku pengancaman terhadap pemain timnas Indonesia sekaligus pilar Persib Bandung, Tom Haye, beserta keluarganya, akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini menjadi titik balik dari sebuah kasus yang selama beberapa hari terakhir mengundang kemarahan, keprihatinan, sekaligus perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kasus ini bukan sekadar soal satu orang pemain yang diancam. Lebih dari itu, ini adalah cermin tentang seberapa aman sepak bola Indonesia bagi para pelaku di dalamnya, para pemain, pelatih, dan bahkan keluarga mereka. Semua bermula ketika Tom Haye menerima serangkaian pesan bernada ancaman melalui media sosial dan pesan pribadi. Ancaman tersebut bukan hanya menyasar dirinya sebagai pemain, tetapi juga keluarganya, sebuah tindakan yang jelas melampaui batas kewajaran, bahkan untuk ukuran kritik paling keras sekalipun. Ancaman itu disebut-sebut berkaitan dengan performa Tom Haye, baik di level klub bersama Persib Bandung maupun di timnas Indonesia. Sebuah fenomena kelam yang sebenarnya bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Pemain dijadikan sasaran kemarahan ketika hasil tak sesuai ekspektasi. Namun, kali ini skalanya berbeda. Nada ancaman yang diterima Tom Haye dinilai serius, spesifik, dan berpotensi membahayakan keselamatan. Bukan sekadar hujatan atau makian di kolom komentar, melainkan intimidasi nyata yang membuat kasus ini naik ke level hukum. Disinilah publik mulai tersadar, ini bukan lagi urusan sepak bola, ini sudah menyangkut keamanan, hukum, dan kemanusiaan. Pihak kepolisian bergerak cepat. Berdasarkan keterangan resmi, pelaku berhasil dilacak melalui jejak digital. Ancaman yang dikirimkan melalui media sosial dan pesan pribadi ternyata meninggalkan bukti elektronik yang cukup kuat. Proses pelacakan ini melibatkan kerjasama intens antara aparat penegak hukum, tim cyber, dan Federasi Sepak Bola Nasional, dalam hal ini PSSI. Bukti-bukti digital dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis secara mendalam. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapapun yang merasa aman bersembunyi di balik akun anonim. Dunia digital bukan ruang tanpa hukum. Apapun yang ditulis,
dikirim, dan dibagikan, semuanya meninggalkan jejak. Dan dari jejak itulah, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Dalam kasus ini, PSSI disebut berperan aktif sejak awal. Federasi tidak hanya menerima laporan, tetapi juga secara resmi melaporkan kasus tersebut ke aparat berwenang, mengumpulkan bukti digital, serta memfasilitasi koordinasi lintas lembaga. Dalam pernyataan resminya, perwakilan PSSI menegaskan sikap tegas. Kami tidak mentolerir segala bentuk intimidasi terhadap pemain dan keluarganya. Ini preseden penting. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan. Banyak pihak memuji langkah cepat PSSI sebagai bentuk keseriusan melindungi pemain, terutama pemain Timnas Indonesia yang kini menjadi wajah sepak bola nasional di mata dunia. Namun, di saat yang sama, perdebatan panas pun tak terhindarkan. Sebagian publik menilai langkah PSSI ini patut diapresiasi. Mereka melihatnya sebagai titik balik, sebuah sinyal bahwa federasi mulai benar-benar hadir ketika pemain berada dalam situasi berbahaya. Menurut kelompok ini, kasus Tom Haye bisa menjadi preseden penting bahwa ancaman terhadap pemain adalah tindak pidana serius, bukan sekadar emosi supporter yang bisa dimaklumi. Namun, kritik pun bermunculan. Banyak netizen mempertanyakan satu hal sensitif. Mengapa perlindungan maksimal baru terasa ketika korbannya adalah pemain naturalisasi atau pemain bintang? Pertanyaan ini menggema di berbagai platform media sosial. Beberapa mengungkit kasus-kasus lama di mana pemain lokal atau figur sepak bola lain pernah mengalami intimidasi, namun tidak mendapatkan respon secepat dan setegas ini. Perdebatan ini menunjukkan satu hal, kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola masih rapuh. Langkah baik tetap diapresiasi, tetapi konsistensi menjadi tuntutan utama. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan, Tom Haye memilih bersikap tenang. Melalui lingkaran terdekatnya, ia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat aparat kepolisian dan PSSI. Lebih dari itu, Tom Haye berharap kasus ini menjadi pelajaran keras bagi siapapun yang merasa bebas mengancam atlet dari balik layar anonim. Pesan yang ingin disampaikan jelas, kritik boleh, evaluasi wajar, tapi ancaman dan intimidasi tidak pernah bisa dibenarkan. Sebagai pemain profesional, tekanan adalah bagian dari pekerjaan. Namun ketika tekanan berubah menjadi ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga, maka negara dan federasi wajib hadir. Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa kasus ini bukan perkara sepele. Ancaman terhadap pemain dan keluarganya dikategorikan sebagai tindak pidana serius, bukan sekadar luapan emosi sesaat. Identitas pelaku memang belum diungkapkan secara rinci ke publik, namun polisi memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Tidak ada toleransi bagi intimidasi, siapapun korbannya. Penegasan ini penting. Selama bertahun-tahun, budaya memaklumi kemarahan supporter seringkali menjadi pembelaan atas perilaku yang seharusnya tidak diterima di masyarakat manapun. Kasus Tom Haye kembali membuka diskusi lama yang tak pernah benar-benar selesai. Seberapa aman sepak bola Indonesia bagi para pemainnya? Tekanan publik, ekspektasi tinggi, dan budaya kritik keras memang tidak bisa dihindari. Namun ketika ruang kritik berubah menjadi ruang ancaman, maka ada masalah serius yang harus dibenahi. Keamanan pemain bukan hanya soal fisik di lapangan, tetapi juga keamanan psikologis dan keluarga di luar lapangan. Tanpa rasa aman, mustahil pemain bisa tampil maksimal. Pertanyaan terbesar yang kini menggantung adalah, apakah penangkapan pelaku ini benar-benar menjadi awal perubahan? Atau jangan-jangan ini hanya reaksi sesaat karena sorotan publik dan perhatian media? Jawabannya akan terlihat dari langkah-langkah selanjutnya. Apakah PSSI akan menerapkan standar perlindungan yang sama untuk semua pemain? Apakah edukasi terhadap supporter akan diperkuat? Apakah kasus serupa di masa depan akan ditangani dengan kecepatan dan ketegasan yang sama? Jika iya, maka kasus Tom Haye bisa menjadi tonggak sejarah, momen ketika sepak bola Indonesia mulai benar-benar beranjak ke menuju ekosistem yang lebih sehat dan beradab. Sepak bola adalah hiburan, kebanggaan, dan pemersatu. Tapi, ia kehilangan maknanya ketika berubah menjadi alat intimidasi dan ancaman. Penangkapan pelaku pengancaman terhadap Tom Haye adalah langkah penting. Namun langkah ini tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus diikuti oleh perubahan budaya, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian semua pihak untuk berkata tegas, cukup sudah.
Karena pada akhirnya, sepak bola yang besar bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal rasa aman dan kemanusiaan. Menurut kalian, apakah langkah PSSI kali ini sudah tepat atau masih setengah-setengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena suara kalian juga bagian dari perubahan sepak bola Indonesia. Kabar besar datang dari dunia sepak bola nasional. Bukan soal pelatih, bukan soal pemain naturalisasi, dan bukan juga soal hasil pertandingan. Tapi kali ini, yang jadi sorotan adalah jersey Timnas Indonesia. Seragam kebanggaan yang selalu kita lihat saat Garuda berlaga di level Asia maupun dunia, resmi berganti aparel. PSSI akhirnya mengumumkan bahwa Kilme ditunjuk sebagai aparel resmi baru Tim Nasional Indonesia, menggantikan Erspo yang selama 2 tahun terakhir menemani perjuangan skuad Garuda. Keputusan ini langsung mengundang reaksi besar dari publik. Ada yang antusias, ada yang penasaran, ada juga yang membanding-bandingkan. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekedar ganti logo di dada jersey. Ada visi besar di balik kerjasama ini. Simak sampai selesai ya. Melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, PSSI secara resmi mengumumkan kerjasama jangka panjang dengan brand aparel internasional Kilme. Kerjasama ini bukan hanya untuk timnas senior, tapi mencakup seluruh tim nasional Indonesia, dari level usia muda, putra-putri, hingga dukungan bagi Federasi Futsal Indonesia, yang berada di bawah naungan PSSI. Artinya, mulai sekarang, identitas visual sepak bola Indonesia akan berada dalam satu payung yang sama, satu standar, satu arah, dan satu visi jangka panjang. PSSI menegaskan bahwa kolaborasi ini dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pakaian bertanding, tapi juga untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan performa teknis pemain, serta membangun fondasi berkelanjutan untuk sepak bola Indonesia. Jersey Timnas bukan hanya soal desain keren atau warna merah putih, tapi juga soal kenyamanan, teknologi material, dan kepercayaan diri pemain di lapangan. Dan disinilah Kilme masuk sebagai mitra strategis. Buat sebagian fans sepak bola, nama Kilme mungkin sudah tidak asing. Kilme adalah brand aparel olahraga asal Spanyol yang punya sejarah panjang di dunia sepak bola internasional. Di Indonesia sendiri, Kilme sudah lebih dulu dikenal karena bekerja sama dengan Persib Bandung, salah satu klub dengan basis supporter terbesar di tanah air. Artinya, Kilme bukan pemain baru, dan mereka sudah memahami karakter sepak bola Indonesia, fanatik, emosional, dan penuh kebanggaan. Untuk membangun identitas, mendorong pencapaian, dan menciptakan dampak jangka panjang. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyebut bahwa mereka dan Kilme dipersatukan oleh kesamaan DNA dan nilai. Nilai itu antara lain, tumbuh melalui proses, menjunjung konsistensi, dan berjuang bersama demi kemajuan sepak bola. Ini menarik, karena PSSI seolah ingin menegaskan bahwa kerjasama ini bukan instan, tapi bagian dari proyek besar yang sedang dibangun perlahan. Tidak sekedar viral, tapi ingin bertahan lama. Salah satu hal yang paling ditekankan Kilme di Indonesia adalah penguatan karakter lokal. Kilme tidak datang hanya membawa desain global. Mereka justru ingin mengangkat nilai lokal, memadukan budaya Indonesia, dan menghadirkan inovasi fungsional yang relevan dengan kondisi pemain dan iklim Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan kampanye global Kilme, yaitu #LeaveYourMark, sebuah kampanye yang menekankan pentingnya meninggalkan warisan positif bagi generasi berikutnya. Dengan kata lain, jersey ini bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Yang menarik, kerjasama PSSI dengan Kilme tidak terjadi begitu saja.
Sebelumnya, PSSI membuka proses tender terbuka yang dinilai transparan dan kredibel. Tender ini dibuka pada 3 Juli 2025 dan diikuti oleh 7 peserta, yang terdiri dari brand dan manufaktur aparel ternama, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua tahapan dilakukan secara akuntabel, evaluasi teknis, evaluasi finansial, hingga presentasi terbuka. Penilaian dilakukan oleh tim independen dari PT GSI sebagai anak perusahaan PSSI. Artinya, keputusan ini tidak diambil sembarangan atau berdasarkan kedekatan semata. Dari hasil tender tersebut, Kilme dinilai unggul dalam beberapa aspek penting. Pertama, kapasitas manufaktur. Kilme memiliki kemampuan produksi besar dengan kualitas material berstandar dunia. Kedua, fleksibilitas desain tailor-made. Kilme mampu menghadirkan desain khusus yang benar-benar mencerminkan identitas timnas Indonesia, bukan desain generik. Ketiga, komitmen jangka panjang. Kilme tidak hanya menjual produk, tapi juga visi dan dukungan berkelanjutan bagi ekosistem sepak bola nasional. Inilah yang membuat Kilme akhirnya terpilih sebagai partner resmi PSSI. Pengumuman ini tentu langsung memicu reaksi publik. Banyak yang penasaran, seperti apa desain jersey barunya? Apakah kualitasnya lebih baik dari sebelumnya? Dan apakah harga jersey untuk supporter akan lebih terjangkau? Ekspektasi publik jelas tinggi, karena jersey timnas bukan hanya dipakai pemain, tapi juga menjadi simbol kebanggaan jutaan supporter. PSSI dan Kilme kini punya tantangan besar, membuktikan bahwa keputusan ini adalah langkah tepat. Pergantian aparel ini bisa dilihat sebagai simbol era baru timnas Indonesia. Era yang lebih profesional, lebih terstruktur, dan lebih serius membangun fondasi. Bukan hanya soal menang dan kalah, tapi soal identitas, konsistensi, dan keberlanjutan. Jika dikelola dengan baik, kerjasama ini bisa menjadi standar baru bagi sepak bola nasional. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Desain jersey, peluncuran resmi, dan bagaimana Kilme benar-benar mewujudkan janji mereka. Yang jelas, satu hal sudah pasti. Timnas Indonesia memasuki babak baru, dengan aparel baru, semangat baru, dan harapan baru. Menurut kalian, apakah Kilme pilihan yang tepat untuk Timnas Indonesia? Atau masih ada yang perlu dikritisi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena mendukung Timnas bukan cuma soal skor, tapi juga soal identitas.